gini. Iya, iya. Jadi itu kalau ada kasus yang sama, ya, Ya. ada misalnya di daerah lain lah ya. Kalau ada kasus yang sama, ada PAW, ada pergantian pimpinan DPRD, ada gugatan, itu cara mengatasinya begitu. Iya Pak, tapi kan kalau kita lihat di daerah yang lain kan tidak ada putusan negeri Pak. Sementara kan saat ini kan di Samarinda ini kan sudah ada putusan negerinya Pak. Maksudnya itu fatwa itu berlaku seluruh Indonesia. Itu kan untuk memecahkan masalah. Kalau ada permasalahan yang sama, itu solusinya begitu Mas. Siap. Yang kedua nih Pak, soal ini Pak. Kan kalau kita lihat fatwa itu kan sifatnya nggak ngikat Pak. Enggak. Sementara kan putusan PN kan sifatnya harus dilakukan Pak. Itu gimana Pak? Maksudnya kalau fatwa tidak mengikat. Oh, Sementara itu kan jalan keluarnya, ya. Ya jangan disamakan. Iya, Jangan disamakan antara fatwa dengan putusan ya. Begitu. Iya, ini kita nggak samakan Pak. Maksudnya kita analisa ketika sudah ada putusan, kenapa harus ikutin fatwa gitu Pak? Kan sudah diputuskan. Fatwa juga. Putusan itu kan ada jalan keluarnya yang poin 5 itu. Iya Pak, bukannya jalan keluarnya sudah diputuskan PN Pak, karena kan hukumnya di PN. Ya ini punya pendapat masing-masing ya. Iya, maksudnya. Iya. Kalau saya menjelaskan fatwa itu begitu. Nah Pak, tapi apakah kepala PT sudah diinfoin Pak? Takutnya kan nanti kan kesannya kayak PT tidak mengakui putusan PN. Oh ya belum tentu. Misalnya ini sekedar ilustrasi aja ya. Iya. Misalnya dari gugatan di PN dimenangkan, nanti di PT karena ada PAW, ada PAW terus sudah dilantik atau disumpah, terus di PT nanti dikalahkan, begitu maksudmu gitu? Maksudnya kan kalau pandangan kami, ketika sudah ada putusan itu, maka SK Mendagrinya gugur. Maksudnya putusan PN? Iya. Oh, enggak. Ini kan kalau perkara itu kan perkara gugatan yang menyangkut pribadi kan, gitu. Nah kalau yang fatwa itu yang menyangkut ketatanegaraan Mas, tata negara, begitu. Perdata ya. Iya Pak. Perdata seseorang yang menurut penggugat itu dilanggar oleh siapa itu tergugatnya ya, saya nggak baca putusannya ya, begitu. Oke, kalau begitu argumentasi yang dibangun oleh PT, terus lantas kemudian kenapa undang-undang parpol kemudian mengamanatkan para pihak ketika tidak merasa tidak puas dengan hasil di partai itu kemudian diarahkan untuk ke pengadilan negeri. Bukan ke PT UN. Bukan ke PT UN. Mungkin maksud dari PT itu ke PT UN untuk menggugat SK yang dikeluarkan oleh Mendagri. Mungkin mungkin itu maksudnya. Seperti itu. Kemudian saya masuk ke fatwa MA. Ya. Fatwa pertama ya kita harus ketahui bersama bahwa fatwa MA itu tidak berarti apa-apa dalam hal ini ya, itu bukan produk hukum. Itu layaknya hanya sebuah surat biasa saja yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Itu loh, bukan perma, bukan sema,
Seperti itu. Sehingga tentu saja ketika dihadapkan dengan produk hukum dalam hal ini, baik itu SK, putusan pengadilan atau apapun itu, ya tentu saja itu sangat-sangat dikesampingkan. Bahkan tidak bisa dijadikan bahan pertimbangan. Seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan besar sebenarnya dan harus ditanyakan ke ketua pengadilan tinggi dan juga harus dijawab, ya, apa makna dari putusan pengadilan negeri yang menyatakan dan mengakui kepengurusan pimpinan dari 2019 sampai 2024. Itu maknanya apa? Artinya apa? Jadi secara tidak langsung masa PT tidak mengakui putusan itu, ya kan, seperti itu. Kemudian menyatakan para tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau onres makdat. Ya kan, seperti itu. Dan yang dimaksud di dalam fatwa MA itu, ya, yang dimaksud adalah proses beracara di pengadilan negeri yang 60 hari itu atau 2 bulan. Dan sedikit pun tidak menyinggung tentang proses beracara PMH atau yang kemarin telah dilakukan oleh kawan-kawan penggugat dan tergugat, seperti itu. Walaupun fatwa itu menyinggung tentang proses beracara PMH, tidak masalah. Karena posisi surat itu ya surat biasa saja, surat biasa saja yang kemudian tidak memiliki kekuatan hukum. Memang MA memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan ke lembaga-lembaga negara. Dasarnya jelas. Tapi apakah kemudian penjelasan itu lantas memiliki kekuatan hukum dan dapat mempengaruhi putusan?